kemudian Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan dan pilkada itu rasa-rasanya tidak saya temukan istilah curang itu tidak. Jadi ya pelanggarannya ini misalnya di tahapan apa, tapi bahwa kemudian publik bahasa populernya curang dia ada. Nah soal kecurangan atau pelanggaran, saya bahasakan istilahnya adalah pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ini kan satu ijtihad hukumnya MK waktu itu pada bahasanya ketuanya itu Pak Mahfud yang tidak salah. Ini sebenarnya kemudian diadopsi pada ketentuan di Undang-Undang 7 yang kemudian kewenangannya diberikan kepada Bawaslu. Tapi itu bukan pelanggaran pidana, tapi administrasi TSM. Administrasi TSM kalau kemudian itu diproses oleh Bawaslu tanpa harus menunggu kasus pidana yang sebenarnya bisa dilakukan pencoretan. Apa itu? Soal politik uang yang terjadi dan dilakukan oleh bakal calon legislatif, tapi persyaratannya ya TSM, terstruktur, sistematis. Itu maknanya apa? Melibatkan aparatur pemerintah. Kemudian masih itu terjadi di tingkat minimal 50% dapil. Jadi persyaratan TSM kalau kita baca di undang-undang yang bisa diberikan kewenangan oleh Bawaslu dalam proses pelanggaran administrasi TSM itu harus melibatkan aparatur pemerintah, baik itu di jajaran pengawas pemilu, KPU, kemudian birokrat, dan itu harus masih terjadi di minimal 50% di daerah pemilihan. Jadi misalnya bahkan calon legislatif DPRD kabupaten kota di dapil satu kabupaten tertentu, wilayah dapilnya itu ada 4 kecamatan. Dapil itu kan ya kecamatan atau gabungan kecamatan. Berarti minimal politik uang itu masih terjadi di minimal 50% dapil, berarti minimal di 2 kecamatan. Dan kemudian pertanyaannya tadi di Jawa Tengah sudah ada belum yang pelanggaran administrasi TSM? Sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini tidak ada temuan maupun laporan yang berkaitan dengan administrasi TSM yang itu menjadi kewenangannya Bawaslu.